Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Tri Wahyuni Agustina MPD dan Ibu Mar'atus Solihah MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Tumbuhan dan T. Isro Khairat selaku asisten praktikum Anatomi Tumbuhan serta rekan-rekan semua kelas 4A yang kami cintai dan kami banggakan. Puji seiring syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti diskusi kali ini. Tak lupa salawat beserta salam, semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk mengefektifkan waktu, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ajeng Lisna Yulia, Amalia Insani, Dini Siti Aisyah, dan Diva Nurwalandari akan mempresentasikan jurnal murni yang berjudul Leaf Anatomy of Marandu Grass Cultivated in Plant Arrangement in Agro-Silvopastoral System. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Diva Nurwalandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang ada pada jurnal tersebut. Jadi, spesies Urocloa brizantha ini memiliki adaptasi edapoklimatik yang luas dan mudah menyebar karena jumlah besar benih yang dihasilkan dan dormansi mereka yang memfasilitasi mereka dispersi seiring waktu dan ruang. Daunnya linear dan banyak, biasanya berbulu tebal, terutama kultivar marandu, yang banyak digunakan dalam sistem pertanian, tanaman, ternak, kehutanan, terutama dalam tumpang sari dengan jagung dan kayu putih. Kemudian, salah satu kendala utama dalam pengelolaan sistem agrosilvopastoral dan silvipastoral adalah perubahan lingkungan pertumbuhan untuk spesies yang merupakan tumbuhan bawah. Keteduhan yang diberikan oleh pohon mendorong perubahan signifikan dalam iklim mikro yang dapat mempengaruhi komposisi morfologi, anatomi, kimia, dan bromatologis dari tanaman hijau, yang pada gilirannya mungkin berdampak pada pertumbuhan, produktivitas, dan kualitas hijauan. Nah, kemudian diantaranya ada faktor lingkungan utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah ketersediaan radiasi cahaya, air, suhu, dan nutrisi. Potensi aklimasi terhadap cahaya adalah variabel di antara spesies, karena beberapa dari mereka dapat meningkatkan kapasitas fotosintesis ketika ditransfer dari radiasi rendah ke tinggi atau tidak sesuai dengan plastisitas anatomi. Oleh karena itu, evaluasi anatomi respon tanaman terhadap tingkat naungan berbeda sangat penting untuk pengembangan sistem manajemen untuk menggunakan spesies agronomis, zooteknik, dan arboreal dalam sistem multikrop, seperti pada agroforestry yang juga dikenal sebagai tanaman ternak hutan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efek dari pengaturan yang berbeda dari pohon kayu putih pada karakteristik anatomi daun tanaman rumput marandu yang ditumpangsarikan dengan jagung dalam sistem agrosilvopastora. Saya Amalia Insani di sini akan menjelaskan tentang material dan metodenya. Percobaan dilakukan di Universidade Federal de Viçosa di negara bagian Minas Gerais, Brazil, dengan sistem agrosilvopastoral dan dengan hibrida klonal dari Eucalyptus grandis dan Eucalyptus europaea atau Orograndis. Karena awal degradasi padang rumput, area tersebut diperbarui dan jagung dibudidayakan dalam konsorsium dengan rumput marandu. Tanah area percobaan adalah latosol kuning merah, tanah liat dan dengan relief halus dan bergelombang. Experimental block sepenuhnya acak desain diaplikasikan dengan 4 pengulangan. Perawatan terdiri dari rumput marandu, tumpang sari dengan jagung dan kayu putih dalam sistem agrosilvopastoral dalam petak-petak terpisah. Pengaringan dilakukan 30 hari sebelum menabur jagung dan rumput marandu.
Fungsinya itu untuk membentuk mulsa dan untuk menabur tanpa olah tanah. Untuk evaluasi anatomi marandu, 4 bilah daun dikumpulkan per subplot. 2 diantaranya dari tanaman marandu dibudidayakan di dalam barisan jagung, dan 2 lainnya dari tanaman dibudidayakan di antara barisan jagung. Bagian tengah daun dipotong menjadi segmen yang difiksasi selama 48 jam. Kemudian sampel dikeluarkan dari larutan fiksatif, dicuci dan disimpan dalam larutan etanol 70%. Untuk persiapan slide permanen, bagian daun didehidrasi dalam seri etanol dan tertanam dalam glikol metakrilat. Daun melintang diperoleh dengan bantuan mikrotom putar manual dan kemudian dibuang pada slide histologis, diwarnai dengan toluidin biru. Untuk menentukan ketebalan bilah daun, 5 fragmen yang diperbaiki dalam FAA50 dimasukkan dalam 2 hidroksietil metakrilat, dipotong dan diwarnai dengan toluidin biru. Untuk menentukan naungan yang dikenakan oleh pohon, presentasi pengurangan radiasi aktif fotosintesis dievaluasi di atas jagung dan kanopi rumput marandu dan dibandingkan dengan tanaman yang tumbuh di bawah sinar matahari penuh. Selanjutnya, saya Ajeng Risna Yunisa akan memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal kali ini. Jadi, tanaman jagung yang ditanam pada petak 12 x 4 meter menunjukkan paparan radiasi yang lebih tinggi atau paparan sinar matahari yang lebih tinggi daripada tanaman jagung yang ditanam pada petak 12 x 2 meter atau pada petak yang lebih sempit. Hal ini menyebabkan tanaman jagung memiliki tinggi yang lebih tinggi pada petak yang lebih terkena paparan sinar matahari. Jadi, ketika jagung ditanam pada petak yang luas dan terkena lebih banyak sinar matahari, jagung tumbuh lebih tinggi. Nah, pertumbuhan jagung yang lebih tinggi ini mempengaruhi bayangan dari jagung. Saat pohon jagung lebih tinggi, maka bayangannya lebih tinggi. Hal ini mempengaruhi juga tinggi dari rumput marandu yang tumbuh di bawah jagung. Jagung dengan tubuh yang tinggi cenderung memiliki marandu di bawahnya, atau marandu yang berada di bawah jagung yang tinggi cenderung lebih tinggi juga daripada marandu yang tumbuh di bawah jagung yang pendek. Hal ini menguatkan pendapat Dominguez dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menemukan bahwa pertumbuhan jagung lebih tinggi di daerah yang kurang teduh atau lebih tinggi di daerah yang lebih terkena paparan sinar matahari. Baik, selanjutnya saya akan membahas hasil dan pembahasan dari anatomi daun marandu yang ditanam di bawah pohon eukaliptus atau kayu putih. Nah, di sini dapat kita lihat tabel. Pertama, kita dapat mengetahui jarak antara kumpulan daun marandu. Ada yang 2 meter, ada yang 4 meter, dan ada yang 6 meter. Kemudian kita juga dapat mengetahui eucalyptus arrangement atau jarak antara satu pohon kayu putih dengan pohon yang lainnya. Ada yang 12 x 4 meter dan ada yang 12 x 2 meter. Nah, di sini kita memiliki variabel kontrol 9,31. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ternyata pada daun rumput marandu yang ditanam di bawah eukaliptus berjarak 12,4 meter ternyata lebih tebal daripada variabel kontrolnya. Di sini dapat kita lihat 9,32, 9,66 dan 9,89 lebih tebal semua atau lebih besar semua angkanya daripada variabel kontrol, yakni 9,31. Sedangkan pada daun marundu yang ditanam di bawah eukaliptus dengan jarak 12,2 meter menunjukkan bahwa ketebalannya itu lebih tipis daripada variabel kontrolnya, yakni 7, kemudian 8 dan juga 8. Selanjutnya yang diamati adalah ketebalan dari epidermis abaksialnya. Di sini juga kita dapat mengetahui bahwa ternyata epidermis abaksial yang ditanam atau epidermis abaksial dari pohon rumput marandu yang ditanam di bawah pohon eukaliptus
berjarak 12,4 meter lebih tebal daripada variabel kontrolnya, yakni 9,60. Sedangkan pada jarak yang 12 kali 2 meter, semuanya lebih tipis, yaitu 8,89, 9,48, dan 9,05. Kemudian yang selanjutnya diamati adalah ketebalan mesofilnya. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ketebalan mesofilnya ini ada yang lebih tebal dan ada yang tidak lebih tebal atau lebih tipis. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa paparan sinar matahari itu tidak terlalu berpengaruh terhadap ketebalan mesofil dari daun marandu. Kemudian yang selanjutnya adalah leaf blade thickness atau ketebalan dari pisau daun. Nah, di sini kita dapat mengetahui variabel kontrolnya yaitu 176,40. Sedangkan hasil pengamatan itu semuanya menunjukkan nilai yang lebih kecil. Artinya ketika marandu ditanam di bawah paparan sinar matahari langsung itu pasti lebih tebal daripada ketika terkena bayangan sesuatu atau tidak terkena matahari. Seperti itu. Kemudian di sini kita dapat melihat gambar dari tiap sayatan melintang dari daun marandunya. Gambar A merupakan sayatan melintang daun marandu yang merupakan variabel kontrolnya. Gambar B merupakan sayatan melintang pada pengaturan 12 kali 2 meter dan jaraknya 2 meter antar marandu. Kemudian yang C ini ketika pengaturannya 12 kali 2 meter dan jaraknya 6 meter antar marandu. Yang D 12 kali 4 meter dan jaraknya 6 meter antar marandu. Dan yang E ini pengaturannya 12 kali 4 meter dan jaraknya 2 meter antar marandu. Nah, kita bisa lihat ini ada EB merupakan dari abaksial epidermis, ED adalah adaksial epidermis, CB adalah shield cell atau sel selimut, kemudian BLF bulliform cell. Di sini kita dapat melihat masing-masing anatomi dari semua objek yang telah diamati. Sekian. Baik, saya Dini Siti Aisyah, masih pada hasil dan pembahasan. Nah, keteduhan memberikan pengurangan proporsi vaskular bundel. Jadi, vaskular bundel itu akan berkurang jika tumbuhan tidak terkena cahaya matahari langsung. Kemudian jarak lebih kecil dari tanaman eukaliptus menurunkan kadar serat karena pengurangan proporsi vaskular bundel. Nah, hal ini karena jaringan seperti selensiema dan xilem itu dibentuk oleh dinding sel sekunder yang menebal yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas kehijauan. Nah, jaringan-jaringan ini membentuk padatan blok multiseluler yang menghasilkan partikel berukuran besar dan tidak tercerna dengan baik karena lignifikasi dan masalah dengan aksesibilitas mikroorganisme rumen ke permukaan dinding sel. Kemudian beberapa peneliti menemukan tanaman yang tumbuh di hutan itu mengurangi kandungan serat untuk meningkatkan daya cernanya. Nah, untuk tanaman tipe C4 itu mengandung selubung vaskular bundel yang sangat penting untuk fotosintesis karena sel-selnya itu mengandung enzim rubisco yang bertanggung jawab atas verifikasi CO2 melalui siklus Kelvin. Nah, dengan melakukan perbaikan oleh enzim PEP karboksilase di mesofil. Kemudian proses selanjutnya yaitu penyerapan awal C dalam mesofil, kemudian penurunan C fotosintesis dalam vaskular bundel yang penting untuk penghambatan fotosintesis fotorespirasi dengan pemusatan CO2 di satu sisi di mana enzim rubisco beroperasi. Kemudian hasil pengamatan juga menunjukkan marandu yang ternaungi itu BSC-nya atau bundle seed cell-nya itu lebih rendah. Nah, hal ini bertentangan dengan Gobi 2011 yang menemukan porsi BSC yang lebih besar pada daun yang ternaungi. Kemudian kandungan BSC pada pengaturan 12 kali 4 itu 4,58 dan pada pengaturan 12 kali 2 itu 3,37 dan nilai yang diamati untuk kontrolnya itu 4,82. Hal ini berbeda dengan Deinum 1996
ia menemukan tidak adanya variasi signifikan pada proporsi vaskular bundel pada daun yang ia amati dengan cahaya yang berbeda. Kemudian MES atau mesofil dari daun tanaman rumput marandu itu ditemukan bahwa tanaman yang ditanam pada jarak 12 kali 4 meter itu menunjukkan tidak ada perbedaan, dan pada jarak 12 kali 2 mesofilnya itu lebih rendah. Kemudian presentasi sel buliformnya itu tidak berubah dalam pengaturan penanaman yang berbeda dari spesies pohon dan jarak tumbuh dari rumput marandu. Nah, sel buliform ini adalah sel epidermis besar yang bertanggung jawab untuk pengeritingan daun. Kemudian untuk tingkat intensitas cahaya diplot dengan kayu putih. Pada pengaturan 12 kali 4 meter itu rumput marandunya tidak menunjukkan perbedaan adaksial epidermis. Kemudian pada pengaturan 12 kali 2 meter nilai epidermis adaksialnya itu lebih tinggi dari jarak yang lain dan tanaman pada matahari pada yang terkena sinar matahari penuh. Divan Rolandari akan memberikan kesimpulan dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama, keteduhan yang dikenakan oleh pohon tidak berdampak ketebalan epidermis adaksial dan abaksial, ketebalan mesofil, dan persentase sel buliform pada rumput marandu. Nah, yang kedua, warna moderat memberikan ketipisan bilah daun, mengurangi proporsi sel mesofil dan proporsi bundel pembuluh darah, dan meningkatkan presentasi jaringan epidermis, abaksial dan adaksial di rumput marandu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.